Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tafsir An-Misbah bersama Bapak Quraisy Shihab. Sebelum kita dengarkan pertanyaan dari yang di rumah, Pak, silakan melanjutkan kembali, Pak, ayat kita. Oh iya, saya kira kita langsung aja biar bertanya. Oh, tidak apa-apa ya. Baik, kita akan dengarkan pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Di negara kita ini, di Indonesia khususnya, mungkin agak sedikit sulit untuk menemukan pemimpin yang amanah. Bagaimana tanggapan Pak Kiai, Pak Dokter, tentang rakyat yang dipimpin oleh seorang yang tidak amanah? Contohnya ya pemimpin yang korupsi. Apakah kami sebagai yang dipimpin ini termasuk kategori yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu saja yang kami sampaikan kepada Pak Kiai. Mohon tanggapannya dari Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak sepesimis penanya. Insya Allah tidak sulit kita dapat pemimpin yang amanat. Masa 200 juta tidak ada, hanya beberapa jabatan ya. Presiden cuma satu, menteri-menteri hanya sekian. Insya Allah ada, asal kita jujur dalam mencarinya. Ya kan itu. Tidak mungkin tidak ada. Ada. Orang baik jauh masih lebih banyak di Indonesia ini dari orang jahat. Alhamdulillah. Masih banyak orang baik. Hanya biasanya yang ditonjolkan itu, yang ada di media itu, orang yang jahat. Itu ada bahasan. Kenapa yang orang tonjolkan itu banyak yang jahat, yang baik-baik tidak ini? Boleh jadi salah satu jawabannya, sebagian orang jahat itu, orang durhaka itu ingin mencari teman. Bagaimana caranya? Oh, itu juga kan jahat, saya jahat. Tapi sebenarnya sayang, itu orang berkata kalau manusia digigit anjing tidak ada beritanya, ya. Tapi kalau manusia menggigit anjing ada beritanya. Insya Allah, selama kita tulus, selama kita mendekatkan diri pada Allah, selama kita tidak diombang-ambingkan oleh ini, banyak pemimpin yang baik di Indonesia. La tai'asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Saya kira itu. Satu lagi pertanyaan Bapak itu, berdosakah kita memilih pemimpin yang seperti itu tadi, Pak, tidak amanah? Jelas berdosa dong. Kalau Anda sudah mengetahui satu orang tidak akan melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak amanah, lantas Anda pilih, Anda ikut bertanggung jawab. Ya kan? Jadi jangan pilih. Jangan pilih kalau tidak ini. Pilih yang ini. Kalau terpaksa, sekali lagi, kalau terpaksa, pilih yang lebih sedikit keburukannya. Ya. Kalau ada semuanya buruk, sedangkan harus ada yang pimpin, bagaimana? Pilih yang paling sedikit keburukannya. Kalau harus. Karena kalau tidak ada pemimpin juga chaos terjadi kan? Pilih yang paling sedikit keburukannya. Saya kira itu. Pak, tadi Nabi Yusuf kan memasukkan piala raja kepada kantongnya Benyamin. Itu kan artinya Nabi Yusuf itu berbohong. Itu dibenarkan tidak? Waduh. Bagus pertanyaannya. Kita lihat tadi kan, Nabi Yusuf memerintahkan anak buahnya, itu piala raja, itu gelas minum raja yang dijadikan alat untuk menakar itu, masukkan di kantong ini. Boleh enggak itu? Nah, ulama-ulama berkata begini. Yang pertama, pasti sebelum itu kan sudah dicitrakan bahwa Yusuf dan Benyamin sudah ketemu, sudah berduaan. Pasti dia katakan, waktu dia katakan di sini, jangan kamu sedih. Pasti sudah diberitakan, saya akan atur siasat supaya kamu tetap pada saya. Iya kan? Begini nanti ceritanya. Jadi
Si Benyamin udah tahu. Nah, yang kedua, orang bisa melakukan sesuatu yang terlihat buruk tetapi maksudnya baik. Upaya itulah yang dinamai itu dinamai, kalau dalam Al-Quran dinamai kaid. Kaid itu melakukan sesuatu yang terselubung untuk mencegah suatu keburukan atau untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apa yang dilakukan Yusuf ini, yang diperintahkan pada Yusuf ini sebenarnya untuk melakukan kebaikan. Dan Benyamin tidak merasa dirugikan dengan itu, bahkan diuntungkan. Itu dibenarkan dalam agama. Ini serupa dengan boleh tidak bohong untuk islah? Boleh, karena tujuannya baik. Boleh tidak bohong dalam peperangan? Boleh, karena memang itu. Boleh tidak bapak bohong pada ibu? Nah, boleh atau tidak? Boleh kalau pujian. Gombal itu boleh. Karena tujuannya untuk melanggengkan keharmonisan hubungan. Itu boleh walaupun kelihatannya itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali ini setelah yang satu. Tetaplah bersama